Semakin panjang urusannya, kisah perselingkuhan antara menantu dan mertua. Teror makhluk tak kasat mata bikin ngeri, mulai dari penampakan sampai barang bergerak sendiri. Niat healing ke Bali, malah nyasar ke Itali. Kok bisa ya? Itu semua bisa kamu saksikan di Spotlight hari ini, 1 jam ke depan Shop. Sekarang kita simak info yang pertama. Shop menjadi terkenal jadi impian banyak orang. Jalurnya juga banyak ragamnya. Misalnya dengan jalur prestasi hingga jalur kontroversi. Nah, tapi kalau yang berikut ini agak-agak lain emang Shop. Lah, kok bisa? Shop, belakangan viral di media sosial beberapa video yang menampilkan Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, bernyanyi dan joget heboh di atas panggung dengan seorang penyanyi dangdut papan atas saat acara pergantian malam tahun baru 2023 di Kota Tegal. Salah satunya dalam unggahan akun Instagram @fakta.indo, terlihat sang wali kota mengenakan sweater warna hitam, bertopi dan berkacamata hitam, asik bernyanyi sambil merangkul sang biduan. Bahkan hampir mengenai area terlarang. Waduh Pak, inget keluarga Pak. Dalam unggahannya, fakta.indo menuliskan narasi Wali Kota Tegal tuai kritikan usai joget bareng Uci Sucita di konser malam tahun baru. Video yang diunggah sontak mendapat serbuan komentar beragam dari netizen. Ada yang mengomentarinya sebagai aksi tak terpuji, hingga ada yang menganggapnya hal biasa saja. Sang wali kota pun menyebut aksinya bernyanyi dan berjoget di atas panggung bertujuan untuk menghibur warga atau penonton dan tidak bermaksud berlebihan. Apalagi Dedi sudah dianggap seperti keluarga dengan para artis itu. Dedi mengaku masyarakat bebas menilai dirinya. Pro dan kontra menurutnya hal yang wajar. Bahkan Dedi mengaku sebagai kepala daerah tidak anti kritik Sob. Terlepas dari pro kontra aksinya malam itu, Dedi mengatakan jika dirinya memiliki program dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Seperti menjadikan kota Tegal sebagai kota tujuan wisata dan kota event. Dan salah satunya melalui gelaran malam tahun baru 2023. Nah, kalau itu sih Sobat 7 pasti setuju Pak Wali. Tapi, kenapa yang viral malah aksi jogetnya ya? Ups. Shop menjadi terkenal bagi sebagian orang memang tak diduga datangnya. Ada yang ngarep, jadinya cuma skuter. Tapi ada juga yang tiba-tiba viral seperti yang dialami seorang Fajar Sad Boy ini nih. Hanya memikirkan tentang kesalahan lelaki saja. Dia tidak pernah memikirkan tentang kesalahannya pada lelaki. Duh, ini nih Sob, mungkin yang dibilang selalu ada pelangi setelah hujan ya. Fajar pun kini laris warawiri di televisi dan YouTube milik para artis papan atas. Meski sudah terkenal, Fajar tetap sering terlihat sedih. Bahkan sesekali menangis saat disinggung soal kisah cintanya Sob. Awalnya Fajar viral karena sering mengunggah video di TikTok yang menampilkan dirinya yang tengah patah hati. Fajar mengaku jika perempuan yang ia cintai tidak lagi pernah membalas pesannya dari awal bulan Oktober. Tiap kali diundang untuk datang ke berbagai acara TV atau podcast, Fajar selalu mengungkapkan isi hatinya sembari menangis. Dia juga selalu melontarkan kata-kata sedih mengenai cinta. Duh ile, pujangga banget ya Sob. Fenomena viralnya Fajar salah satunya menarik perhatian pelawak sekaligus presenter Denny Cagur. Fajar anak berapa? Ketiga. Dari berapa bersaudara? Saat itu, Denny menanyakan silsilah keluarga Fajar Sob. Pertanyaan yang mudah ini gak disangka berujung rumit, hingga mirip teka-teki. Gemes ya Sob? Yang paling tua di antara bersaudara 4 ayah saya. Kalau 4 tuh berarti yang dihitung anak-anaknya aja, bapak nggak dihitung. Kalau di situ ada kakek, yang paling tua ya kakek. Jawaban Fajar yang polos membuat banyak netizen makin penasaran dengan sosok Fajar Sad Boy.
Fajar Sad Boy sebenarnya memiliki nama asli yakni Fajar Labaco. Ia berasal dari Desa Bubea, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Fajar lahir 31 Mei tahun 2007 dan kini usianya menginjak 15 tahun. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Rahmiati Humola dan ayah Errol Labaco. Sedari kecil Fajar tinggal di Gorontalo, dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Mudah-mudahan aja keviralan kamu nggak sesaat ya Fajar. Sob, begitu banyaknya orang ingin dapat pengakuan sampai-sampai banyak yang nekat pengen tampil ya. Meski udah tahu ujung-ujungnya bakal panen hujatan. Seperti kemunculan Rozi Zai Hakiki pasca terkuaknya kisah pilu yang dialami sang mantan istri Norma Risma lewat media sosial. Seperti yang kita tahu Sob, Rozi Zai Hakiki sudah melakukan skandal dan selingkuh ke ibu mertuanya sendiri. Tak disangka, kisah ini pun berbuntut panjang. Kabar terakhir, berkat desakan warganet yang mengancam akan memboikot dan tak mau lagi belanja di minimarket tempat Rozi bekerja, Rozi pun dipecat dari pekerjaannya. Awalnya, sepertinya pihak minimarket nggak mau memecat Rozi, lantaran peristiwa viral Rozi dan Norma terjadi di luar jam kerja. Namun, desakan jari-jari netizen yang terus menguat hingga pihak minimarket akhirnya menanggapi persoalan yang menimpa perusahaannya. Karena Rozi sudah jadi bagian karyawan mereka. Pihak minimarket akhirnya memutuskan untuk memberhentikan mantan suami Norma Risma ini pertanggal 3 Januari 2023. Yang bikin geleng-geleng kepala nih Sob, bukannya menjauh dari hiruk pikuk sosial media, Rozi yang dikabarkan mengalami depresi pasca dipecat dari pekerjaannya justru tampil angkat bicara di depan awak media. Rozi didampingi tim kuasa hukumnya membeberkan sejumlah fakta versi dirinya. Duh Mas Rozi, kamu sungguh pemberani. Merasa sakit hati karena Norma membongkar kisah mencengangkan keluarganya di aplikasi TikTok, Rozi berkisah jika dirinya dan mantan ibu mertuanya kini jadi bulan-bulanan warganet. Rozi pun mengklaim apa yang dituduhkan oleh Norma tidak semuanya benar. Dia juga mengungkap kronologi sebenarnya saat dirinya digerebek oleh warga. Rozi mengklaim tidak melakukan apa-apa dengan ibu mertuanya saat itu. Ia berdalih ingin curhat soal Norma dan tidak ada niat apapun. Selain mengungkap tentang kronologi ditemukan oleh warga berduaan di kontrakan, dia juga menyebut jika dirinya merupakan korban pemerasan dari Norma dan ayahnya. Karena Norma pernah mengirimkan pesan dan menanyakan apakah Rozi siap membayar uang ganti rugi sebesar 500 juta. Tidak hanya isi chat yang diperlihatkan pihak Rozi, 2 kwitansi juga diperlihatkan Sob. Menurut keterangan Jumadi, jumlahnya masing-masing sebanyak 25 juta rupiah. Namun, ini tak membuat warganet kaget. Karena Norma bersama sang ayah sempat blak-blakan di kanal YouTube Denny Sumargo memang meminta ganti rugi 50 juta rupiah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh suami dan ibunya. Dan seperti dugaan, bukannya mendapat dukungan dari netizen, klarifikasi Rozi justru membuat pria ini makin panen cibiran. Aduh Sob, pengen terkenal salah jalur sih ini. Sementara itu, di sisi lain Sob, beredar sebuah chat yang diduga permohonan maaf dari ibu kandung Norma Risma terkait kasus viral hubungan zina antara mertua dan menantunya di media sosial. Pesan yang beredar menunjukkan sebuah kontak bernama Mamak E yang diduga ibunya Norma Risma sedang mencoba meminta maaf kepada anaknya tentang perselingkuhan yang dilakukan kepada mantan suaminya. Sang ibu bahkan mencurahkan isi hatinya karena merasa kini banyak yang membenci dirinya. Gak hanya itu Sob, dia merasa malu untuk keluar dari rumah. Terlebih, ibu dan bapaknya Risma kini sudah bercerai. Di percakapan itu pula, ibunya Risma mengungkit kalimat surga di telapak kaki ibu dan meminta Norma memaafkan kesalahan yang ia perbuat. Sob, menjadi tokoh publik memang sudah 11-12 dengan selebritis ya. Setiap gerak-geriknya akan jadi sorotan dan menuai beragam komentar. Seperti kemunculan anak Presiden Republik Indonesia sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming, yang memang kerap mencuri atensi dan tawa. Tak hanya melalui jawaban-jawabannya yang seringkali nyeleneh, gayanya sama aja ya Sob, serius tapi bawaannya bikin pengen ketawa.
Seperti saat muncul untuk wawancara bersama para wartawan, Gibran Rakabuming terlihat tampil dengan gaya tak biasa. Suami Selvi Ananda itu tampil kocak dengan mengalungkan sebuah botol minuman es krim yang memang lagi viral. Kelakuan random Pak Wali Kota ini pun sontak menggelitik warganet sob. Banyak yang mengira tumbler botol yang dikalungkan adalah milik Jan Etes putra sulungnya. Sementara sebagian menduga jika aksi Gibran hanyalah sekedar gimmick. Bahkan ada juga yang menghujatnya sob. Namun tak sedikit juga yang tampak terhibur melihat aksi kocak ayah dua orang anak itu. Yang unik sob, yang terlihat banyak memberikan pembelaan justru warga kota Solo yang mengaku bangga dengan kerendeman sang wali kota. Di mata warganya, meski random dan nyeleneh, kota Solo begitu maju dan berubah sejak dipimpin oleh Gibran. Kalau pendapat kalian gimana nih sob? Beberapa waktu lalu, video salah satu wahana dunia fantasi di Ancol yang mati saat beroperasi viral di media sosial. Dalam rekaman video, wahana bernama Tornado ini nampak berhenti dalam posisi miring. Sementara para pengunjung yang sedang menaiki wahana ini pun panik. Mereka terjebak di atas selama kurang lebih 5 menit sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Desember lalu sekitar jam 4 sore. Menurut keterangan, saat itu ada salah satu sensor tornado yang mengalami trouble. Sistem pengamanan kemudian menghentikan permainan demi keselamatan. Setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, wahana pun dibuka kembali. Sobat 7, liburan seharusnya memang jadi momen menyenangkan ya. Tapi ada kalanya hal-hal tak terduga terjadi. Alih-alih bisa healing, masalah yang muncul malah bikin kepala pening. Ragunan merupakan salah satu tempat wisata favorit di liburan akhir tahun. Di sini, para pengunjung bisa berpuas melihat berbagai satwa mulai dari gajah, jerapah, singa, monyet, dan lain sebagainya. Tapi, nasib apes dialami oleh seorang pengunjung Taman Marga Satwa ini saat hendak merekam monyet dari jarak dekat. Saat itu rupanya, pengunjung ini berdiri terlalu dekat dari kandang. Sehingga, alih-alih dapat video yang ia inginkan, handphone miliknya justru dirampas oleh si monyet sob. Pemilik handphone sempat mencoba untuk merampas kembali barang miliknya, tapi gagal. Hewan primata ini sudah kadung menarik HP pengunjung masuk ke dalam kandangnya. Pemilik handphone ini nampak syok dan cuma bisa pasrah. Beberapa pengunjung yang berada di lokasi pun menyarankan wanita tersebut untuk minta bantuan pada petugas. Dibantu pawang, akhirnya ponsel miliknya bisa kembali setelah ditukar dengan sawi. Manusia memang gak luput dari kesalahan ya sob. Seperti halnya turis satu ini. Niat hati mau liburan ke Bali, dia malah pesan tiket pesawat ke Bari, Italia. Bermula ketika Lizzie, seorang wanita asal Praha, Ceko, berkeinginan untuk menghabiskan waktu liburannya dengan mengunjungi Pulau Dewata. Ia pun meminta kekasihnya untuk memesankan tiket pesawat seperti yang diminta oleh Lizzie. Tak disangka, kekasihnya membuat kesalahan sepele yang fatal akibatnya. Alih-alih memesan tiket ke Bali, sang kekasih ternyata memesan tiket ke Bari, sebuah kota pelabuhan di pesisir pantai Laut Adriatik yang jaraknya ribuan kilometer dari Bali. Tentu saja, kesalahan ini membuat Lizzie ternganga seakan tak percaya. Meski Bari tak kalah indah, namun bukan ini liburan yang ada di angan-angan Lizzie. Bali merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Nggak cuma turis lokal, banyak para turis asing yang berkunjung ke Pulau Dewata yang terkenal akan pantainya yang indah. Namun, yang dialami seorang turis asing saat berselancar atau surfing di kawasan Pantai Batu Bolong ini sungguh di luar dugaan. Alih-alih disambut oleh debur ombak yang indah, wanita ini malah tergulung tumpukan sampah di laut. Bahkan tubuhnya terlihat terlilit sampah-sampah tersebut. Turis wanita ini pun nampak kewalahan menyingkirkan beberapa sampah yang menempel di tubuh serta rambutnya.
Melihat video ini, warganet tanah air pun merasa malu sekaligus memikirkan dampaknya bagi dunia pariwisata di Indonesia. Belum lama ini, seorang wisatawan mengalami kejadian yang tak menyenangkan saat menghabiskan waktu dengan berlibur ke kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Uangnya? Oh, harus gitu ya? Uangnya mana? Oh, nggak boleh ya, hapus. Uangnya mana? 50.000. Loh, kok bisa Loh, sama nyetir nggak bilang-bilang dari belakang uangnya. Oh, gitu. Mana uangnya? Melalui akun media sosialnya, ia berkisah tentang pengalaman pahit saat dirinya merekam indahnya suasana Gunung Bromo. Termasuk beberapa ekor kuda yang saat itu berjalan bersama pemiliknya. Namun, mengetahui dirinya direkam, pemilik kuda tersebut berbalik arah dan meminta uang sebesar Rp50.000. Wisatawan yang bernama Aldi ini pun terkejut dan berkata akan menghapus video tersebut. Namun, pemilik kuda tetap bersikeras meminta uang. Setelah video ini diunggah dan viral di media sosial, akhirnya pemilik kuda meminta maaf. Permintaan maaf ini pun diunggah oleh Aldi di akun media sosial miliknya. Minta maaf atas viralnya video saya yang berbuat tidak semestinya. Mengisi waktu liburan dengan memancing? Wah, sepertinya sih seru juga ya Sobat 7. Tapi yang dialami oleh Korisa Miller justru sebaliknya. Saat itu, wanita asal Michigan ini bersama sahabatnya yang bernama Melissa Kozlowski berencana memancing di Danau St. Clair. Namun, saat asik memancing, kaki Korisa terpeleset sehingga ia terjatuh ke dalam danau yang membeku. Hanya dalam hitungan detik, lapisan es di permukaan danau pecah sehingga membuat tubuhnya tercebur dalam air yang sangat dingin. Saat itu, Korisa hanya mampu berpegangan pada tangan Melissa. Sementara Melissa merasa kesulitan untuk menarik tubuh sahabatnya tersebut, Sob. Beruntung, ada 2 orang nelayan yang mendengar teriakan mereka dan turut membantu menahan tubuh Korisa yang makin mati rasa karena membeku. Akhirnya, beberapa menit kemudian, sheriff setempat tiba setelah dihubungi oleh Melissa. Korisa pun akhirnya dapat ditarik keluar setelah 15 menit berada di dalam air. Seolah belum cukup cobaan yang diterima oleh Korisa, usai video penyelamatannya viral, wanita ini malah dapat body shaming dari warganet. Mereka mempermasalahkan berat badan Korisa serta mencemooh mengapa ia memakai baju yang tidak tepat. Meski kesal dan masih trauma, namun Korisa memberi penjelasan bahwa para nelayan terpaksa memotong jaket dan hoodie yang ia pakai karena jaket tersebut mencekik lehernya. Nasib apes juga dialami oleh seorang turis saat berwisata ke Aljazair. Di negara terluas di Afrika ini, ia tak lupa untuk menjajal sensasi bersafari sambil menunggang unta di gurun Sahara. Dalam rekaman video, terlihat pria ini sudah duduk manis di atas punggung seekor unta. Dengan kacamata hitamnya, pria ini pun nampak kece berpose di depan kamera. Namun entah apa sebabnya, unta ini tiba-tiba menundukkan kepala sehingga membuat pria tersebut jatuh ke pasir. Malangnya, ia jatuh dengan posisi kepala lebih dulu. Duh, nggak kebayang ya Sobat 7 sakitnya. Sob, cerita horor tuh ada di mana-mana ya. Mulai dari yang mitos sampai kisah nyata. Nah, dari sekian banyak jenis cerita horor yang beredar, salah satu yang paling banyak didengar adalah cerita atau teror seram yang terjadi di rumah. Teror ini bisa dari yang ringan, kayak bergerak atau berpindahnya suatu benda, sampai yang serem banget dengan adanya penampakan. Kira-kira seperti apa saja momen teror di dalam ruangan ini? Sobat 7, beberapa waktu lalu di media sosial viral tentang adanya teror makhluk tak kasat mata di salah satu rumah warga di Kampung Citengkor, Cianjur, Jawa Barat. Yani, sang pemilik rumah dan keluarganya mengalami banyak kejadian aneh tak hanya di malam hari, tapi juga pas siang hari.
Mulai barang-barang yang bergerak dengan sendirinya, tapi juga penampakan dan bayangan. Ngerasa sangat terganggu, akhirnya kepala desa, tokoh masyarakat, dan kepolisian setempat menggelar pengajian yang dipimpin oleh 10 ustadz, supaya suasana rumah kembali nyaman untuk ditinggali. Aneh tapi nyata, setelah warga bubar pengajian, kabarnya makhluk tak kasat mata ini langsung merusak pintu rumah dan engsel pintu dengan mencabut paku yang menempel. Kejadian ini juga disaksikan warga sehingga jelas bukan kabar hoax. Dengan berbagai insiden mistis yang terjadi, teror horor ini dikaitkan dengan peristiwa pengeroyokan pencuri hingga tewas belasan tahun lalu. Pada tahun 2010, warga yang kesal lantaran sering kehilangan barang hingga hewan ternak melakukan main hakim sendiri hingga terduga pelaku meninggal dunia. Nah, pengeroyokan ini terjadi di rumah yang ditempati Yani. Apakah ini teror balas dendam dari arwah sang pencuri? Boneka sering dikaitkan dengan tempat huni yang disukai makhluk gaib, sehingga banyak orang percaya kalau di setiap boneka ada energi misterius yang bikin boneka terlihat seakan hidup. Salah satunya yang terlihat dari video berikut ini, Sob. Pria bernama Chad Cassard mengaku ngelihat kejadian supranatural dengan boneka milik istrinya yang ada di dalam lemari. Lihat aja, bonekanya bergerak sendiri. Ia juga ngelihat tumpukan baju jatuh ke lantai, padahal lagi nggak ada orang. Dengan video yang viral ini, banyak warganet menganggap itu nyata dan meminta Chad untuk pergi dari rumahnya dan meninggalkan boneka-boneka ini. Soalnya, boneka porselen milik istri Chad Cassard ini dibanding-bandingkan dengan boneka Annabelle. Patung kepala ventriloquist yang diletakkan dalam box kaca ini awalnya seperti patung boneka biasa, Sob. Tapi perhatiin deh rekaman video ini. Walau nggak disentuh dan nggak ada siapapun di ruangan ini, patung milik kolektor bernama Michael Diamond dari Liverpool, Inggris ini bisa mengedipkan matanya. Bahkan pintu box kemudian terbuka dengan sendirinya. Pemilik patung ini nggak tahu persis kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi sebelum dibuktikan dengan rekaman ini, beberapa kali dalam seminggu pemilik boneka selalu ngelihat pintu boxnya udah terbuka sendiri. Ngeri juga ya, Sob. CCTV yang jadi kamera keamanan ini seringkali menangkap kejadian yang tak bisa kita lihat secara langsung. Contohnya, seperti tindakan kejahatan sampai benda berterbangan seperti video ini. Coba perhatiin sekali lagi deh, Sob. Nampak benda bersinar ini terbang dan tertangkap kamera CCTV di kamar. Sebagian orang berspekulasi bahwa benda ini adalah kunang-kunang. Tapi ada juga yang mengatakan kalau ini adalah perwujudan energi bernama orbs atau indikator munculnya sosok gaib yang kebetulan tertangkap kamera. Gimana, Sob? Ini beneran orbs atau cuma kunang-kunang ya? Sob, kira-kira apa yang bakal dilakukan kalau ngelihat teror horor di ruang makan? Apakah akan sama reaksinya sama cowok satu ini? Dari rekaman CCTV, awalnya cowok ini akan makan dan mulai duduk di meja makan. Tapi tiba-tiba aja ada kejadian di luar nalar yang membuatnya ketakutan. Tuh lihat, garpu yang ada di pojok ruangan mulai bergerak sendiri. Sontak aja, cowok ini kaget dan langsung lari ketakutan. Apakah ini ulah mereka yang tak terlihat? Sebuah rekaman CCTV ngerekam kondisi normal ruang keluarga di sebuah rumah. Terlihat seorang pria ini awalnya lagi duduk santai sambil nonton TV. Tapi situasi berubah horor setelah menyadari ada yang gak lazim, Sob. Bola yang bergerak sendiri ini bikin kaget dan langsung memutuskan pergi meninggalkan ruang keluarga.
Dan tak lama, kursi makan di dekat bola jatuh tanpa ada yang mengendalikannya. Di ruangan yang sama, teror mistis juga dialami anak sang pemilik ketika benda yang ada di pangkuannya bergerak secara tiba-tiba. Ih, nyeremin banget ya. Seorang pria nampak nyari tahu apa yang bikin lonceng di depan kamarnya ini tiba-tiba aja bergerak dan mengeluarkan bunyi walau nggak disentuh. Hola. Mencoba meyakinkan bahwa tak ada tipuan di sekitar lonceng, pria ini mencoba menetralisir rasa takutnya dengan berteriak seakan meminta apapun yang mengganggunya untuk pergi. Tapi yang terjadi kemudian bukannya berangsur normal, lonceng ini justru bergoyang lebih kencang. Apakah ini karena ada sosok tak kasat mata yang pengen keberadaannya diketahui atau cuma karena pengaruh angin ya? ¿Qué quieres? Sob, jamur merupakan salah satu bahan makanan yang populer di dunia. Bahkan jenis jamur tertentu punya harga yang fantastis loh sob. Selain memiliki cita rasa dan bentuk yang khas, teksturnya yang beraneka ragam juga sering menjadi daya tarik sendiri untuk mengkonsumsinya. Belum lagi, nilai gizi yang terkandung dalam jamur juga dikenal cukup tinggi. Makanya, gak heran banyak orang menyukainya. Nah, kebetulan Spotlight punya nih beberapa menu olahan jamur yang bisa kamu recook di rumah sob. Langsung aja kita simak ya. Sob, ada yang bilang jika jamur dan brokoli adalah perpaduan yang serasi untuk sebuah menu. Lihat aja menu yang satu ini, mushroom with broccoli. Bikinnya nggak susah kok, iris bawang bombay dulu, lalu tumis di atas wajan hingga layu. Selanjutnya, potong jamur menjadi 2 bagian, kemudian tumis bersama bawang bombay dan masukkan butter. Jika sudah agak mengering, tambahkan garam, black pepper, ketumbar, dan soy sauce, kemudian aduk-aduk hingga rata. Potong brokoli dari bonggolnya dan masukkan ke dalam wajan tumisan jamur sambil diaduk ya. Berikutnya, masukkan bawang putih yang sudah diiris, lalu tutup wajan dan biarkan beberapa saat. Oh iya, kalau perlu boleh ditambahin sedikit air ya, terus tunggu sebentar. And jadi deh sob. Kalau udara sedang dingin atau cuaca sedang hujan, creamy mushroom soup bisa jadi alternatif menu untuk ngangetin badan nih sob. Tenang aja, nggak susah kok cara bikinnya. Kamu cukup potong-potong tipis jamur, lalu panaskan butter di atas panci. Tambahkan bawang bombay cincang dan tumis hingga layu. Berikutnya, masukkan bawang putih cincang dan tumis sebentar ya sob. Jika sudah harum, masukkan jamur, lalu tumis kembali hingga layu. Kemudian, tambahkan black pepper secukupnya dan biarkan hingga jamur berubah warna. Tambahkan kaldu ayam bersama dengan krim kental, lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk menambah rasa, kamu bisa kasih bumbu-bumbu Italia seperti oregano, parsley cincang, kemudian rebus beberapa saat. Tambahkan juga tepung jagung yang sudah dicampur dengan air, lalu aduk hingga mengental. Tada! Creamy mushroom soupnya siap menghangatkan cuaca dingin di rumah kamu sob. Sob, ada yang pernah mendengar atau memakan mushroom duplex? Kalau belum, kita coba masak bareng-bareng yuk. Dimulai dengan membersihkan jamurnya dulu nih sob. Caranya adalah menggosoknya dalam air yang sudah bercampur garam. Jika sudah, pisahkan bagian tangkai jamurnya. Nah, kamu juga bisa membuang bagian luar jamur jika ingin terlihat lebih bersih ya. Selanjutnya, rebus jamur hingga beberapa saat, lalu tiriskan. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan juga jahe bersama dengan tangkai jamur yang dipisahkan tadi. Tumis bumbu yang dihaluskan hingga harum, lalu masukkan campuran jamur dan paprikanya.
Tambahkan juga garam, rempah khas India atau chaat masala, garam masala bubuk, black pepper, dan cabai bubuk. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata ya sob. Berikutnya, giliran kunyit bubuk dan irisan daun ketumbar sambil terus diaduk. Kalau dirasa sudah masak, angkat dan dinginkan selama 10 menit. Begitu sudah dingin, bisa ditambahkan keju parut ya. Isi bagian dalam jamur seperti ini sob. Kemudian, satukan jamur dengan ukuran yang sama dan tusuk menggunakan tusuk gigi. Untuk celupannya, campurkan tepung jagung, tepung gandum, garam, dan air secukupnya. Nggak kalah pentingnya, biar tambah renyah, siapkan juga tepung roti ya sob. Masukkan jamur ke dalam celupan dan baluri dengan tepung roti hingga semua tertutup. Kalau sudah, kamu tinggal goreng dalam minyak panas hingga golden brown. Begitu matang, angkat dan sajikan. Mantap! Shop, idealnya setiap negara pasti deh punya pasukan militer yang gagah, tangguh, dan punya kemampuan bertempur yang mumpuni. Para tentara ini bahkan berani mati demi membela bangsanya, tak peduli nyawa ataupun keluarga yang menunggu di rumah. Mereka juga harus melewati berbagai macam ujian untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, Shop. Seperti apa ya ujian yang harus mereka lewati? Saat turun ke medan pertempuran atau menghalau para demonstran, semua hal bisa saja terjadi ya Shop, termasuk berhadapan dengan kobaran api. Karena inilah, para prajurit harus bisa beradaptasi dan mempersiapkan semuanya agar bisa selamat. Salah satunya dengan latihan melawan api. Pasukan ini diharuskan berhadapan dengan api yang berasal dari bom Molotov. Lihat aja Shop, saat mereka dilempar bom api dan harus menghadapinya dengan tenang. Soalnya, hanya dengan ketenangan, api perlahan bisa dihindari tanpa harus membakar diri sendiri. Selain latihan yang dilakukan perseorangan, mereka juga berlatih menghadapi bom Molotov secara bersama-sama. Road to Heaven atau jalan menuju surga. Mendengar kalimatnya, pasti yang kebayang adalah hal-hal indah ya. Tapi, buat militer Angkatan Laut Taiwan, istilah ini justru seperti neraka. Sebagai pasukan yang berani mati untuk membela negara, ada banyak ujian buat mereka. Yang terparah adalah latihan merangkak. Bukan merangkak biasa, para prajurit harus merangkak melewati batu-batu tajam dengan hanya menggunakan celana pendek saja plus tubuh yang siram air garam. Kebayangkan sakit dan perih karena luka? Ngerinya, kalau instruktur latihan gak puas dengan prosesnya, prajurit ini harus mengulang dari awal lagi Shop. Kelihatannya emang kejem banget sih ya. Namun, latihan ini dianggap masih belum seberapa dibanding dengan kondisi nyata di lapangan atau medan perang nantinya. Sekarang adalah latihan pakai pepper spray atau semprotan merica. Nggak main-main, para prajurit ini bakalan dapat semprotan pepper spray tepat di bagian mata. Meski kelihatan tenang, ternyata kondisi mata para prajurit ini kerasa seperti terbakar. Yang lebih susah, dalam kondisi nahan perih dan nggak bisa melihat dengan sempurna ini, mereka harus bisa bertarung dan melumpuhkan lawannya. Jangan pernah anggap sepele latihan semprotan merica ini ya sob. Soalnya bahan aktif dalam pepper spray adalah lada dan alkohol dengan konsentrasi tinggi. Punya efek terbakar yang bisa berlangsung selama 30 menit. Ternyata pepper spray juga bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, setelah latihan selesai, barulah prajurit diizinkan membasuh mata dengan air. Tapi tetap aja, setelah dibasuh air, efek perih masih terasa sampai beberapa jam. Selain
Selain beberapa ujian para anggota pasukan berani mati tadi, ada beberapa fakta unik tentang pasukan militer di berbagai negara, termasuk Indonesia loh. Kira-kira seperti apa saja fakta-faktanya? Saat ini, Amerika Serikat menempati peringkat pertama sebagai militer terkuat. Negara adidaya ini diketahui punya ribuan alat dan kendaraan super canggih untuk menopang kekuatan militernya. Nggak cuma itu aja sob, militer Amerika Serikat juga punya senjata yang bisa membuat banyak takut militer negara lain. Hal ini bisa sangat wajar karena pemerintahnya mengalokasikan dana hampir 12.000 triliun rupiah. Tapi jangan salah juga sob, bukan mengandalkan senjatanya aja. Di militer Amerika Serikat juga ada pasukan elit yang dikenal dengan nama Navy Seals. Punya julukan Best of the Best, pasukan ini dikenal sangat ahli dan mematikan. Salah satu prestasi terbaiknya adalah melenyapkan Osama bin Laden, teroris yang paling dicari di seluruh dunia. Bersaing ketat dengan militer Amerika Serikat, peringkat kedua militer terkuat di dunia dipegang oleh Rusia. Negeri beruang putih ini dikenal juga punya senjata mematikan. Yang menarik, militer Rusia ternyata adalah pemilik tank paling banyak di dunia. Nggak main-main, jumlah tank Rusia ini ada sekitar 12.000. Militer Rusia juga diperkirakan punya lebih dari 1 juta personel aktif di darat. Dari 1 juta prajurit ini, sebagian kecilnya adalah anggota Spetsnaz, pasukan elit Rusia yang tak pernah gagal bikin lawannya ketar-ketir. Sebagai salah satu pasukan terkuat dan punya banyak kemampuan, Spetsnaz dikenal sebagai tutor dari banyak pasukan militer negara-negara di dunia. Saking kuatnya pasukan elit ini, teroris yang bikin ulah juga cuma bisa pasrah pas berhadapan dengan Spetsnaz. Soalnya pilihannya cuma 2, yakni mati atau kalah dan menyerah. Selanjutnya ada militer Cina. Negara adik kuasa komunis ini ternyata punya personel militer paling banyak di dunia, yaitu lebih dari 2 juta prajurit. Pada tahun 2020 silam, diketahui pemerintah Cina juga mengalokasikan dana sekitar hampir 4.000 triliun rupiah untuk pasukan bersenjatanya. Selain itu, militer Cina juga diperkirakan punya 33.000 kendaraan lapis baja, 3.500 tank, dan 1.232 pesawat tempur. Menariknya, di Cina bukan cuma pasukan pria yang berada di garis terdepan. Pasukan wanita juga bisa menunjukkan keberanian dan kekuatan yang tak kalah jago dari pasukan pria. Malah, tentara wanita yang tergabung dalam pasukan People's Liberation Army ini dikasih posisi menantang seperti mengoperasikan tank, rudal anti pesawat, menerbangkan jet tempur, serta jadi bagian dari pasukan terjun payung, serta anggota operasi khusus. Sob, kita harus berbangga dengan Tentara Nasional Indonesia. Soalnya, TNI berada di urutan ke-16 terkuat dunia, ke-9 di Asia, dan yang pertama atau terkuat di Asia Tenggara. Punya total 800.000 personel, kekuatan militer Indonesia ini ditunjang oleh alat dan kendaraan militer secanggih milik negara lain. Dan tahu nggak sob, Tentara Nasional Indonesia adalah tentara yang paling banyak mengirim pasukan untuk PBB. Berani, benar, berhasil. Inilah moto pasukan elit Indonesia yang sangat ditakuti di dunia. Apalagi kalau bukan Kopassus. Salah satu misi melegenda Korps Baret Merah ini adalah misi pembebasan sandera di pesawat terbang, tepatnya di Bandara Don Muang, Thailand. Karena keahliannya, aksi penyanderaan ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 3 menit. Luar biasa hebat kan pasukan Kopassus kita, Syok?
Udah tahun 2023, warga plus 62 masih aja buang sampah nggak di tempatnya. Bukan cuma di film aja, ternyata ada loh robot yang bakal memusnahkan manusia di dunia nyata. Semuanya itu bisa kamu lihat besok ya Shop. Tetap saksikan terus Spotlight setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi dan Spotlight Weekend pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Pakai mobil sewaan buat jalan sama pujaan hati. Cukup sekian and besok jumpa lagi. Bye-bye Shop.